warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Ortega sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Morten Harika sebagai coach. Halo, saya Sumartini sebagai coach. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik dalam rangka mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Tetap semangat. Assalamualaikum Pak Chandra. Selamat pagi Pak Chandra. Salam duduk Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak Chandra? Alhamdulillah saya sehat juga. Hari ini Pak Morten akan melakukan proses coaching ya Pak ya, terhadap coaching. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Pak rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat proses coaching nanti. Yang mana penilaian coaching yang akan Bapak lakukan itu harus memperhatikan pertama alur ceritanya ya Pak ya. Kemudian Pak Morten harus mengajukan pertanyaan yang berbobot yang dapat mengembangkan coaching, dan saya nanti akan memantau bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, kemudian prinsip-prinsip coaching juga harus Bapak perhatikan, misalnya kemitraan, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum Pak Morten melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Morten. Yang pertama, Pak, kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan nanti, Pak? Baik Pak Chandra, saya ingin mengembangkan kesadaran penuh ya Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, baiklah Pak ya. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik Bapak inginkan untuk saya amati, Pak? Proses mendengarkan aktif ya Pak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baiklah ya Pak. Nah, ini menurut Bapak ya Pak ya, apa indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang Bapak inginkan dari proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti? Yang saya harapkan ya Pak, nanti coach mendapatkan pencerahan dan solusi dari permasalahan-permasalahannya begitu Pak. Baiklah Pak ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya Pak proses kegiatan kita yang pra supervisi ini. Nanti setelah coaching kita lanjutkan lagi. Sekarang Bapak silahkan untuk melanjutkan proses coachingnya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Morten, apa kabar Bapak pagi ini Pak? Selamat pagi Bu, kabarnya baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, tapi izin ya Pak, boleh saya bercerita Pak dengan Bapak? Bapak ada waktu Pak untuk pagi ini untuk mendengarkan cerita saya? Baik Bu, silakan Bu, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini murid saya di kelas itu mengalami penurunan Pak dalam mengumpulkan tugas. Terkadang yang mengumpulkan tugas itu kurang dari 50% Pak. Jadi saya merasa terbebani Pak sebagai seorang guru gitu Pak. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Yang saya harapkan yaitu solusi Pak dari atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Karena saya ini kan mengajarnya di kelas 9 Pak. Sebentar lagi anak-anak saya itu akan mengikuti ujian nasional Pak ya. Kalau tidak tercapai, saya merasa sebagai guru tuh, wah bagaimana beban gitu Pak. Menurut Ibu nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias nih dalam pembelajaran? Apa ya Pak ya? Yang membuat kurang antusias itu mungkin karena metode yang saya ajarkan itu monoton kali Pak ya. Karena seperti ini Pak, saya lebih dominan berbicara di dalam kelas. Jadi mungkin murid saya ya banyak bengong mendengarkan saya, jadi tidak aktif gitu. Nah, padahal tidak seperti itu Pak yang saya harapkan. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Yang ininya apa ya Pak ya? Mungkin saya permainan kali ya Pak ya, permainan. Kemudian apa ya pembelajaran yang mengasihkan, kemudian bagaimana
kelas itu jadi hidup gitu Pak. Yang saya inginkan tuh seperti itu. Bagaimana murid ketika saya datang wajahnya ceria. Ini ketika saya masuk kelas semuanya murung, seperti tidak mau menerima saya, sedih saya Pak, seperti itu gitu. Jadi saya merasa, oh berarti pembelajaran yang saya berikan ini kurang menarik bagi mereka, seperti itu Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu nih. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-muridnya bikin asik dan tidak bosan dalam pembelajaran, Bu? Seharusnya Pak, yang saya berikan itu harusnya pembelajaran mungkin yang berpusat pada murid ya Pak ya. Kemudian bagaimana saya meminta murid itu bisa aktif pada saat pembelajaran saya, bagaimana saya bisa mengajak murid itu supaya bisa lebih maksimal gitu Pak, bagaimana murid itu bisa lebih ceria gitu, bisa antusias seperti itu Pak. Kemudian mungkin juga dengan ice breaking kali Pak ya, yang harus saya lakukan Pak ya. Nanti kalau ada pelatihan ice breaking, tolong Pak ikutkan saya Pak ya. Karena saya nih merasa Pak, saya ini kurang diajak gitu Pak ke dalam kegiatan-kegiatan. Saya sekalian curhat ini sama Bapak sebagai kepala sekolah saya. Baik Bu, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu nih, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Pak ya. Kemudian mungkin saya tidak mengasesmen murid Pak ya. Jadi mungkin murid itu tidak mengerti dengan tugas itu saya berikan. Mungkin kekurangan saya itu tidak memfokuskan atau melihat kemampuan murid saya tidak melakukan asesmen awal. Mungkin itu Pak yang kurang pada saat awal pembelajaran saya Pak. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu Sumartini itu menggunakan sumber apa saja dalam pembelajaran di kelasnya? Saya itu biasa menggunakan buku ini ya Pak, buku teks ini saya bawa Pak bukunya. Apa karena saya hanya menggunakan satu sumber saja, mungkin itu ya Pak. Jadi ya itu tadi saya monoton, jadi saya hanya terpaku dengan satu buku ini aja gitu Pak. Oke. Selain dari buku, adakah sumber pembelajaran yang lain nih Bu? Nih saya kan kemarin juga ngeliat tuh anak saya yang SMA, dia suka tuh Pak buka-buka YouTube, buka-buka pembelajaran yang menyebarkan di di internet. Itu bisa kali Pak ya saya lakukan di kelas saya ya Pak ya. Betul sekali itu Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber ya, itu bisa membuat anak-anak yang di kelas bisa untuk semangat lebih belajar gitu Bu. Jadi yang harus saya rencanakan Pak, saya harus membuat media dari sumber belajar dari YouTube gitu ya Pak ya, dari TikTok mungkin seperti itu ya Pak ya. Berarti saya boleh dong Pak mempergunakan TikTok di dalam kelas, mempergunakan YouTube ya Pak ya, seperti itu biar minat dan keinginan belajar murid saya jadi meningkat. Karena anak-anak zaman sekarang kan Pak, kalau saya lihat suka sekali, pintar Pak buat TikTok, buat capcuk itu Pak. Saya aja nggak bisa Pak. Seperti itu. Bagus sekali nih rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya Pak, iya. Insya Allah saya berkomitmen Pak untuk melakukan. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu selanjutnya? Saya berkomitmen Pak, saya akan belajar buat capcuk, saya akan belajar membuka YouTube Pak. Saya yakin saya bisa. Walaupun sebenarnya saya ini tidak ada TikTok Pak, tidak ada capcuk, tapi saya akan membuka diri Pak untuk belajar Pak? YouTube, capcuk, biar murid saya ini senang belajar dengan saya Pak. Jadi hasil peningkatan nilainya meningkat gitu Pak. Wah, bagus sekali idenya Ibu. Saya sangat mendukung sekali nih Bu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya Pak Monten, saya berterima kasih karena Bapak sebagai kepala sekolah sudah meluangkan waktu untuk saya Pak, mau berbincang, mau mendengarkan isi hati saya sebagai guru kelas 9 ya Pak Monten ya. Terima kasih banyak Pak. Jadi ini tidak saya gunakan lagi Pak ya, sebagai pendamping saja. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Morten. Waalaikumsalam Pak Gimana Chandra. Pak? Alhamdulillah ya Pak ya.
Pak Morten tadi sudah selesai melakukan proses coachingnya. Jadi di sesi pasca coaching ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak untuk Bapak. Nah yang pertama Pak, apa Pak yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang tadi Bapak harapkan itu tadi? Ya, baik Pak. Selama coaching ya Pak, saya sudah catatkan tadi. Saya sudah menerapkan alur Tirta nih Pak dan lakukan kemitraan yang baik Pak. Gitu. Baik Pak. Baiklah. Saat coaching tadi saya juga sudah melakukan observasi terhadap Bapak. Ya, ini saya sampaikan catatan saya. Nah, benar Bapak sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur Tirta tadi ya Pak ya. Kemudian prinsip-prinsip coachingnya sudah berjalan Pak tadi, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang Bapak ajukan juga alhamdulillahnya sudah berbobot sehingga coachingnya tadi mengalir ya Pak ya. Mengalir mendapat pencerahan sepertinya dari Bapak juga ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Ya Pak. Selanjutnya sebelum kita tutup sesi ini Pak ya, pertanyaan terakhir, kompetensi apa Pak yang Bapak ingin kembangkan Pak setelah coaching yang barusan tadi Pak? Baik Pak, setelah coaching yang saya lakukan hari ini ya Pak, saya akan mengembangkan lagi lebih prinsip coaching kita yang bisa mengoptimalkan coach dan memancing proses kreatif Pak gitu. Oke, baiklah Pak, luar biasa sekali. Semoga coaching Pak Morten selanjutnya bisa lebih sempurna lagi Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Pak. Permisi Pak. Ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.